setelah menempuh pendidikan di Belanda dan menyerap gagasan sosialisme serta Marxisme dengan kedalaman yang jarang dimiliki oleh tokoh sezamannya, Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda tidak sebagai seorang elit terdidik, tetapi sebagai seorang guru rakyat dengan misi ideologis. Dalam episode ini, kita memasuki fase penting dalam hidup Tan Malaka, periode di mana gagasan dan tindakan mulai bertemu. Ia mengajar, menulis, mengorganisasi, dan akhirnya diasingkan. Tapi, justru dalam pengasingan itulah namanya mendunia. Setelah kembali dari Belanda, pada 1920, Tan Malaka bekerja sebagai guru di Delhi, Sumatera Timur, sebuah wilayah perkebunan yang dipenuhi oleh buruh kontrak dari Jawa dan Tionghoa. Disinilah terlihat bagaimana ia memandang pendidikan, bukan sekedar alat naik kelas, tetapi senjata untuk membebaskan nalar rakyat tertindas. Metode pengajarannya tidak konvensional. Ia menolak pendekatan feodal dan otoriter dalam kelas. Tan Malaka membangkitkan kesadaran sosial murid-muridnya dengan memasukkan tema keadilan, perjuangan kelas, dan sejarah penindasan ke dalam pelajaran sehari-hari. Sikap ini membuatnya dicurigai oleh pemerintah kolonial dan elit lokal. Bagi Tan, pendidikan bukan soal kurikulum, tapi proses membongkar cara berpikir yang pasif dan menerima. Ia mengembangkan gagasan bahwa sekolah seharusnya bukan tempat mencetak pelayan kekuasaan, tetapi tempat lahirnya manusia bebas berpikir. Pada awal 1921, Tan Malaka semakin aktif dalam kegiatan pergerakan rakyat dan bergabung dengan Sarekat Islam atau SI, organisasi massa terbesar saat itu. Namun, keanggotaannya tidak berlangsung lama secara formal. Tan Malaka lebih tertarik pada pendidikan politik rakyat ketimbang manuver-manuver partai atau perebutan posisi. Ia mulai menulis secara intensif di media-media progresif seperti Sinar Hindia dengan nama pena Tan. Ia menyoroti peran penting organisasi buruh dan menyerukan pentingnya kemandirian gerakan rakyat, terlepas dari elitisme partai atau kooptasi ideologis. Gagasan-gagasannya mengguncang bahkan kalangan pergerakan sendiri. Ia mengkritik para pemimpin yang lebih suka menjadi juru bicara Belanda di Volksraad ketimbang mendidik rakyat untuk berpikir kritis dan mandiri. Dalam pandangannya, tanpa kesadaran kelas dan pendidikan revolusioner, kemerdekaan hanya akan melahirkan elit baru, bukan perubahan struktural. Tan Malaka juga menjalin hubungan erat dengan ISDV atau Indies Sosial Demokratis Vereniging, cikal bakal PKI. Namun, ia tidak sekedar mengadopsi komunisme dari Belanda. Ia melihat perlunya membumikan komunisme dalam konteks Hindia yang agraris, terjajah, dan berakar budaya kuat. Pada 1921, ia resmi bergabung dengan PKI, namun tetap menjadi figur independen. Ia menulis pamflet dan pidato yang menghubungkan ajaran Marxis dengan realitas lokal. Misalnya, ia menyamakan pertentangan kelas dengan ketimpangan antara tuan tanah dan petani, atau antara kaum buruh kontrak dan pemilik kebun. Ia mengangkat posisi Islam sebagai kekuatan moral dan sosial, bukan sebagai penghambat revolusi, seperti dalam tafsir ortodoks Marxisme. Inilah langkah brilian yang menjembatani komunisme dengan massa muslim, sebuah pendekatan yang sangat ciri khasnya Tan Malaka. Aktivitasnya yang semakin radikal membuat Tan Malaka diawasi ketat oleh pemerintah kolonial. Pada Mei 1922, ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Tapi pengasingan ini justru memperluas pengaruhnya. Di Eropa, Tan Malaka tidak tenggelam dalam keterasingan. Ia justru tampil sebagai juru bicara Asia di Forum Internasional Komintern. Ia mengkritik strategi Komintern yang terlalu Eropa sentris dan tidak memahami keragaman masyarakat jajahan. Di Forum Komintern,
tahun 1923 di Moskow, ia tampil mengesankan. Ia menyampaikan bahwa revolusi di timur tidak bisa disamakan dengan Eropa karena basis sosial dan kulturalnya berbeda. Ia memperingatkan bahwa jika Komintern hanya mendorong garis keras tanpa basis massa dan pendidikan politik, maka gerakan di Asia akan runtuh oleh represi tanpa sempat tumbuh. Pidato dan tulisannya kemudian dibukukan dalam Madilog yang akan dibahas pada episode terpisah. Namun pemikiran dasarnya sudah tampak. Revolusi membutuhkan basis berpikir, bukan sekedar semangat massa. Yang membuat Tan Malaka unik dalam sejarah pergerakan kiri adalah sikap non-dogmatik terhadap ideologi. Ia tidak menyembah Marx, Lenin, atau Stalin. Bahkan, ia mengkritik Komintern secara terbuka ketika merasa garis perjuangannya terlalu otoriter dan tidak sensitif terhadap lokalitas. Ia juga menolak tunduk pada hegemoni Belanda dalam ISDV atau Komintern. Dalam satu suratnya, ia menyebut bahwa ia lebih memilih jalan sendiri, walau itu berarti sendiri secara politik. Maka tak heran, ia sempat berselisih dengan tokoh-tokoh komunis Hindia yang lebih setia pada garis Moskow. Pengasingannya juga membuatnya bergerak ke berbagai negara: Jerman, Rusia, Tiongkok, Filipina, hingga Birma. Menjalin kontak dengan aktivis buruh dan pembebasan nasional dari berbagai bangsa. Disinilah Tan Malaka menjadi tokoh internasional, tapi dengan akar pemikiran yang tetap Indonesia. Pada 1925, Tan Malaka menulis Nar de Republik Indonesia, sebuah risalah revolusioner yang menyerukan pembentukan Republik Indonesia sebagai tujuan akhir perjuangan. Di sini ia menekankan bahwa kemerdekaan nasional harus menjadi prioritas sebelum revolusi sosialis. Namun, hal ini ditentang oleh Komintern dan sebagian pimpinan PKI yang menilai Tan Malaka menyimpang dari garis internasional. Ia dicap sebagai non-Leninis dan dianggap terlalu nasionalis. Tapi, Tan Malaka tetap pada pendiriannya. Bagiku, kemerdekaan nasional adalah pintu pertama sebelum revolusi sosial. Akibatnya, ia dipecat dari Komintern dan mulai berjalan di luar struktur partai kiri. Tapi, justru sejak saat itu, ia mulai dikenal sebagai tokoh kiri yang tidak tunduk, merdeka secara ide, dan tak terikat oleh faksi manapun. Di pengasingannya, Tan Malaka tidak tinggal diam. Ia terus menulis dan menyebarkan gagasan. Ia hidup dalam penyamaran, sering berpindah-pindah dengan nama samaran seperti Elias Fuentas atau Haji Sanusi. Dalam pelariannya, ia tetap mengajar buruh migran, membangun sekolah, dan mendirikan organisasi bawah tanah seperti Partai Republik Indonesia pada tahun 1927. Partai ini tidak besar, tetapi menjadi simbol bahwa Tan Malaka tetap setia pada cita-cita Indonesia merdeka, bahkan tanpa panggung resmi. Yang ia bangun bukan struktur, tetapi kesadaran intelektual. Ia yakin bahwa kemerdekaan tidak akan datang dari kompromi politik atau negosiasi elit, tapi dari kesiapan rakyat memahami arti kemerdekaan itu sendiri. Episode ini menunjukkan bahwa tahun-tahun awal kembalinya Tan Malaka ke Hindia Belanda hingga pengasingannya bukanlah periode jeda, melainkan masa pembentukan fondasi revolusi intelektual dan ideologisnya. Ia menolak tunduk pada partai, pada kolonial, bahkan pada ideologi ketika itu. Ia memilih jalan yang sunyi, namun konsisten. Sebagai guru, ia mendidik murid untuk berpikir. Sebagai pemikir, ia menulis untuk membebaskan. Sebagai aktivis, ia menantang struktur kekuasaan, bukan hanya menggantinya. Tan Malaka tidak pernah punya jabatan resmi, tapi ia punya gagasan yang bertahan melampaui zamannya.